Sejak kapan kamu peduli sama orang lain? Bukan cuma mikirin diri kamu sendiri. Papa nggak mau kalau kamu sampai celaka. Sekarang Papa mau ingetin kamu. Di kantor aja, kamu berusaha menenangkan pendemo, kamunya sampai luka. Sekarang malah kamu mau samperin ke tempatnya mereka, bisa anarkis dong. Itu Papa maunya aku kayak gimana, Pak? Tinggal diam di sini. Sedangkan Ayuna di sana kita nggak ada yang tahu. Maaf, Pak. Aku nggak bisa. Itu terlalu beresiko. Aku akan tetap ke sana. Ayo, Arta. Pak, Rafka itu sekarang keras kepala banget. Semakin hari sikapnya tuh nggak bisa dimengerti. Aku sih paham. Kalau dia mau coba untuk membantu Ayuna, tapi kenapa harus dia sendiri yang jalan ke sana? Ya. Aku khawatir sama dia. Apa aku kabarin juga ya orang tuanya Ayuna? Siapa tahu aja mereka mau bantu masalah ini. Ya mau bantu bayar kompensasi kayak apa kek? Mereka berhak untuk tahu juga keadaan Ayuna. Mereka adalah orang tuanya. Coba kamu tolong telepon ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di... Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ini gimana sih? Nggak ada satupun dari mereka yang angkat telepon aku. Atau aku ke rumah mereka aja? Ya udah, kamu kesana ya. Aku takut. Aku ingin segera keluar dari sini. Tapi Mas Rafka benar-benar gak peduli sama aku. Aku sakit hati dan terpukul diabaikan sama Mas Rafka. Sebegitu gak berharganya aku di mata kamu, Mas. Ternyata aku ini benar-benar istri yang gak diinginkan. Tapi ini hidup aku. Ini nyawa aku. Kalaupun Mas Rafka gak bisa nolong aku harus bisa nolong diriku sendiri. Aku harus bisa bebasin diriku sendiri. Aku pasti bisa bebas dari tempat ini. Pasti bisa. Ayo Ayuna, semangat. Arta, sekarang juga kamu tolong cairkan dana CSR dari perusahaan. Kamu telepon manajer keuangan perusahaan kita. Sekarang, ayo. Tapi Pak, dana CSR hanya bisa dicairkan atas izinnya Pak Dharma saja, Pak. Maaf, tapi Pak Rafka nggak bisa ngambil keputusan sepihak begini, Pak. Loh, saya kan CEO. Saya pimpinan tertinggi, kamu lupa? Arta, saya punya hak untuk menggunakan dana CSR itu sesuai dengan fungsinya. Sekarang juga kamu tolong lakukan perintah dari saya. Jangan pakai banyak tanya. Tapi Pak, Bapak bisa kena pecat, Pak. Saya nggak peduli. Sekarang juga kamu lakukan perintah saya, biar saya yang nanggung semuanya. Cepat telepon. Ayo cepat. Baik, Pak.
Selamat malam Pak Rustam. Pak, tolong cairkan dana CSR sekarang juga. Buat kompensasi kerugian warga Mekarwangi, Pak. Perintah dari Pak Rafka, Pak. Sekarang juga, Pak ya. Terima kasih, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, sekarang kita cepat. Kita harus cepat sampai Mekarwangi. Baik, Pak. Ayo. Pasti bisa lepas. Pasti bisa. Sedikit lagi. Silakan Ibu. Saya permisi. Ibu Dila, ya ampun malam-malam ada apa Ibu? Besan akhirnya datang ke sini. Silakan duduk yuk. Nggak perlu. Saya nggak punya waktu. Saya mau kasih tahu kalau anak kalian, Ayuna itu diculik. Dan penculiknya meminta uang tebusan. Diculik? Iya. Karena Ayuna itu adalah anak kalian, kalian juga harus ikut membayar uang tebusan. Ibu Nila, pasti uang tebusannya besar ya. Kami tidak bisa membayar uang tebusan Ayuna. Karena krisis kondisi perusahaan kami kan ibu tahu sendiri kemarin dapat suntikan dari perusahaan suami ibu. Jadi kami nggak bisa bantu bu. Tapi Ayuna itu anak kalian. Jadi ya kalian harus ikut membayar. Kalau kayak gini ceritanya, saya jadi menyesal menikahkan anak saya dengan anak kalian. Dan anak kalian itu pembawa sial, selalu aja bawa masalah. Ibu jangan main salahin Ayuna. Ibu harus pikir dulu kenapa Ayuna bisa diculik. Bisa aja karena Ayuna memang target. Ayuna istrinya Rafka. Setelah masalah ini, tolong ingatkan anak kalian Ayuna untuk berhenti membawa masalah dan berhenti menjadi benalu di keluarga kami. Bu. Pak, ini gimana Pak? Ini kacau nih sayang, kalau sampai Ayuna kenapa-kenapa, tambang uang kita bisa hilang.
kalau perlu. Jangan sampai ketangkep lagi. Nanti disekap lagi. Selamat malam semuanya. Saya datang ke sini dengan misi damai. Kita akan bicara, kita bisa negosiasi semuanya. Tapi sebelumnya, biarkan saya bertemu dengan istri saya dulu. Perjanjian kita di telepon tadi nggak kayak gitu, Pak. Bapak negosiasi dulu dengan kami, baru setelah itu Bapak ketemu istri Bapak. Oke, begini. Perusahaan saya, Cleva Innovation, akan memberikan kompensasi atas semua kerugian yang sudah diderita oleh semua warga yang ada di sini. Dan kami juga akan menghentikan pembuangan limbah yang buruk untuk semua warga yang ada di sini. Dan ke depannya, kami akan mengelola limbah dengan baik dan juga yang benar. Terus, setelah semua yang udah terjadi, Bapak pikir kita bakal percaya gitu aja? Kami udah capek ditipu. Kami nggak mau ditipu terus. Iya, biasanya mulut pengusaha besar nggak bisa dipercaya. Semuanya saya bisa pastikan saya ini bukan penipu. Arta, bagaimana pencairan dana kompensasi? Sudah diproses? Sudah diproses, manajer keuangan, Pak. Kalian dengar sendiri kan semuanya? Pencairan dana kompensasi sudah diproses. Nantinya asisten saya ini yang akan mengerjakan itu semua. Saya juga akan memanggil pengacara perusahaan saya untuk melegalkan keputusan hari ini. Jadi kalau nanti ucapan saya tidak bisa terjadi, kalian semua bisa menuntut saya. Bapak nggak akan memudahi kami, kan? Agar kalian semua percaya dan yakin kepada saya. Alhamdulillah. Ini apa ini? Ini tali yang mengikat istri saya. Sekarang istri saya mana?